Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Arlina. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari tentang teori-teori belajar. Di sini ada pencapaian pembelajaran mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam hal 1. Penguasaan teori-teori belajar. 2. Mengimplementasikan teori-teori pembelajaran dalam rancangan perkuliahan semester. Dan yang ketiga, mengimplementasikan teori-teori pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, teman-teman, di sini kita akan masuk ke konsep belajar. Konsep belajar dewasa ini adalah belajar dapat berlangsung kapan saja, di mana saja, memakai apa saja, belajar untuk dan oleh siapa saja. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku ke arah positif atau lebih baik yang bersifat permanen dan tersengaja secara sadar. Di sini teman-teman terdapat 3 macam teori pembelajaran yang populer. 1. Teori behaviorisme. Yang kedua, teori kognitivisme. Dan yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori behaviorisme untuk mengajarkan fakta, sedangkan teori kognitivisme untuk mengajarkan proses dan prinsip. Dan yang ketiga, teori konstruktivisme untuk mengajarkan penalaran tingkat tinggi. Teori belajar behavioristik merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh pembelajar harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Teori belajar ini dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman pada diri seseorang. Tokoh pelopor teori belajar behavioristik terdapat Edwin Guthrie, Skinner, Watson, dan Clark Hull. Kita akan masuk ke pembelajaran belajar menurut konsep behaviorisme. Menurut Watson, mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia dapat mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, tetapi dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun, dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti hanya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Sedangkan menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus akan memengaruhi respon yang dihasilkan. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Di sini ada aplikasi behaviorisme dalam proses pembelajaran, meliputi langkah-langkah yaitu 1. Menentukan kemampuan akhir yang diharapkan. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa. Yang ketiga, menentukan materi pelajaran.
Dan yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima, menyajikan materi. Dan yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas. Dan yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan penguatan positif maupun negatif. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru. Dan yang kesepuluh, mengevaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir, memberikan penguatan dan seterusnya. Teori belajar kognitivisme terbagi juga menjadi beberapa. Yang pertama, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Yang kedua, setiap orang telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini ialah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Kritik atau kelemahan: satu, lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar, sukar diaplikasikan. Yang kedua, sukar dipraktekkan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap orang mahasiswa. Kognitivisme, teori perkembangan Piaget. 1. Proses belajar terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai umur. 2. Tahap-tahap, yaitu asimilasi atau penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. 2. Akomodasi, penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Ekuilibrasi, yaitu penyeimbangan mental setelah terjadi proses asimilasi atau akomodasi. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yaitu aplikasi teori perkembangan Piaget. Di sini terdapat beberapa angka, yaitu 1. Menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, memilih materi pilihan, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa atau bimbingan minimum oleh dosen. Yang ketiga, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa. Dan yang keempat, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu aktivitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Yang kelima, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kognitivisme Brunner. Terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama, enaktif atau aktivitas mahasiswa untuk memahami lingkungan melalui observasi langsung realitas. Yang kedua, ikonik atau mahasiswa mengobservasi realitas tidak secara langsung, tetapi melalui sumber sekunder, misalnya melalui gambar-gambar atau tulisan. Yang ketiga, simbiolik, yaitu mahasiswa membuat abstraksi berupa teori, penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah diamati dan alami. Aplikasi teori kognitif Brunner itu menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, memilih materi pembelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa, mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya. Mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dan tahap enaktif, ikonik ke simbolik, dan sebagainya. Yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Sedangkan teori bermakna Ausubel, yaitu proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap, yaitu pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami, dan konsep penting, advanced organizer, yang merupakan gambaran singkat isi pelajaran baru yang berfungsi sebagai yang pertama, kerangka konseptual sebagai titik tolak proses belajar, yang kedua, penghubung antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki mahasiswa, yang ketiga, fasilitator yang mempermudah mahasiswa belajar. Sedangkan aplikasi teori bermakna Ausubel yaitu menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, yang kedua, mengukur kesiapan mahasiswa, memilih materi pelajaran, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai mahasiswa, menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari, menggunakan advanced organizer dengan cara membuat rangkuman, memfasilitasi mahasiswa memahami konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antara konsep yang ada, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kita masuk ke teori belajar humanistik.
Belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Cenderung bersifat eklektik dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Contohnya Ausubel, meaningful learning. Lihat juga kognitivisme, Cradwell and Bloom. Ada 3 kawasan tujuan belajar, kognitif, efektif, dan psikomotor. Ada 4 tahap dalam proses belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Honey dan Mulford berdasarkan teori Cole membagi mahasiswa menjadi 4 macam: aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Habermas ada 3 tipe belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Kritik suka digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Ini ada aplikasi teori belajar humanistik dalam proses BM. Dalam praktiknya, cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif, dari contoh ke konsep, dari konkret ke abstrak, dari khusus ke umum, dan sebagainya. Teori ini mementingkan faktor pengalaman atau keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses BM. Aplikasinya melalui tahap-tahap, yaitu 1. Menentukan tujuan instruksional, yang kedua menentukan materi pelajaran, yang ketiga mengidentifikasi entry behavior mahasiswa, dan yang keempat mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembelajaran yang ke berapa nih? Teori belajar sibernetik. Yaitu belajar adalah pengolahan informasi. Yang terpenting adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Jadi tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Contoh, lambda atau pendekatan algoritmik dan heuristik. Pass and Scout tipe mahasiswa holis dan serialis. Pendekatan belajar algoritmik menuntut mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear menuju ke suatu target tertentu atau memahami rumus matematika. Sedangkan pendekatan heuristik menurut Mah berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran. Biasanya menuntut cara berpikir demikian. Mahasiswa tipe Wallis cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Sedangkan mahasiswa tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik. Sedangkan kritik lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung atau sulit dipraktekkan. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembelajaran aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses BM. Di sini ada menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, penentuan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu, atau apakah algoritmik atau heuristik, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran. Teori belajar konstruktivistik, yaitu teori ini percaya bahwa seseorang mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Tokoh dalam teori konstruktivisme yaitu Johann Dewey, bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat sendiri. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa atau student-centered learning dalam konteks pengalaman sosial. Sedangkan Jan Piaget, bahwa pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Diperolehnya melalui 2 cara, yaitu asimilasi, merupakan integrasi konsep yang merupakan tambahan atau penyempurnaan dari konsep awal yang dimiliki. Akomodasi, terbentuknya konsep baru karena konsep awal tidak sesuai dengan pengalaman baru yang diperolehnya. Sedangkan menurut Lev Vygotsky, ada 2 konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD, kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu.
Sedangkan yang kedua, scaffolding, pemberian sejumlah bantuan kepada seseorang selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Sedangkan prinsip konstruktivisme, yaitu satu, pengetahuan dibangun oleh diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari dosen ke mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Dan yang keempat, dosen sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Kita masuk ke karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Nah, menurut Draper dan Bell, mahasiswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan mahasiswa. Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan. Kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran materi dari sumber. Kita masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu implikasi teori konstruktivistik. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dikonstruksi. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan selalu aktif dan menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Dosen berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri sendiri. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.